Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, Allahumma amin. Rasulullah merupakan teladan sepanjang zaman. Semua perbuatan, ucapan, dan pengakuannya menjadi sebuah dalil betapa agung kepribadian dan sifatnya, serta kehati-hatiannya yang sangat tinggi. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya gelar uswatun hasanah, yang berarti teladan yang baik dalam Al-Quran, sebagai bukti bahwa dalam dirinya terdapat perangai yang harus diteladani oleh semua manusia. Salah satu contohnya adalah kesabaran dan keikhlasannya yang sangat tinggi ketika menyebarkan ajaran Islam. Saat itu beratnya ujian dan cobaan yang ia hadapi dalam berdakwah tidak pernah membuatnya menyerah sedikit pun. Bahkan di saat ujiannya selalu bertambah, ia juga menambah volume kesabarannya. Kendati demikian, Rasulullah tidak hanya teladan dalam dakwah saja, lebih dari itu juga teladan dalam rumah tangga. Ia merupakan potret suami ideal untuk dijadikan contoh dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Istri-istrinya tidak pernah dikecewakan, bahkan saat mereka sedang haid sekalipun, sikap romantismenya tidak pernah berkurang. Oleh karena itu, dalam kesempatan saat ini akan menjelaskan perihal sikap romantis Rasulullah kepada istri-istrinya saat mereka sedang haid. Hal ini penting karena saat ini masih banyak yang menganggap bahwa istri yang sedang haid harus dijauhi dan tidak boleh bermain dengannya. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab yang dikenal dengan bangsa jahiliyah sangat anti dengan wanita menstruasi. Mereka menempatkan istrinya yang sedang haid di tempat yang tidak layak. Mereka dianggap najis, tidak diperkenankan makan bersama laki-laki, dan hal-hal lainnya yang tidak manusiawi. Mutawali Asy-Sya'rawi Fiqhu Al-Mar'ah Al-Muslimah, Maktabah Taufiqiyah, tahun 2019, halaman 8. Setelah tradisi dan budaya buruk itu terus berlanjut dan wanita haid terus direndahkan dan dihinakan, saat itu Rasulullah datang dengan ajaran mulia nan agung yang memiliki visi dan misi untuk mereparasi ulang akhlak dan kebiasaan manusia yang rusak. Dengan risalah itu, wanita diberikan hak-haknya sendiri. Mereka tidak lagi direndahkan dan dihinakan sebagaimana perlakuan sebelum datangnya Islam. Bahkan Islam tetap memuliakannya sekalipun dalam keadaan haid. Dalam ajaran Islam, wanita yang sedang haid atau nifas hanya tidak diperkenankan untuk bersenggama saja. Selain itu, Islam memperbolehkannya termasuk bercumbu, bersenda gurau, dan beberapa perbuatan romantisme lainnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Kerjakanlah setiap sesuatu ketika istri haid kecuali nikah atau bersetubuh." Hadis riwayat Anas bin Malik. Dalam hal ini Rasulullah menjadi potret dan teladan sebagai suami ideal dalam memperlakukan istrinya ketika haid. Ia tidak pernah menjauhi istrinya di saat itu, apalagi menempatkannya yang tidak layak. Salah satu buktinya adalah
sebagaimana riwayat Sayyidah Siti Aisyah, ia berkata, "Aku Aisyah minum ketika aku sedang haid. Kemudian aku memberikannya kepada Nabi Muhammad SAW, lalu ia meletakkan mulutnya pada tempat mulutku. Aku juga pernah menggigit daging ketika aku sedang haid. Kemudian sisa dagingnya aku berikan kepada Nabi, maka ia meletakkan mulutnya di tempat mulutku." Hadis riwayat Aisyah. Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Waliuddin At-Tabrisi wafat tahun 741 Hijriah. Dalam kitabnya menjelaskan bahwa hadis di atas menjadi dalil diperbolehkannya bercumbu rayu dengan istri yang sedang haid, duduk dengannya, makan bersama, dan mengambil sisa-sisa makanan dan minuman darinya. Syekh Waliuddin At-Tabrizi, Mishkatul Maswabih Ma'amir Atil Mafatih, Beirut Maktab Al-Islami, tahun 1985, juz 2 halaman 495. Selain itu, Rasulullah juga tidak pernah menjauhi istrinya yang sedang menstruasi, bahkan membaca Al-Quran di pangkuannya. Hal ini sebagaimana dalam riwayat Sayyidah Siti Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersandar di pangkuanku Aisyah ketika aku haid, kemudian ia membaca Al-Quran." Hadis riwayat Aisyah. Rasulullah mendekatkan kepalanya kepadaku ketika aku ada dalam kamarku, kemudian aku rapikan rambutnya, dan saat itu aku sedang haid. Hadis riwayat Aisyah. Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaf An-Nawawi wafat tahun 676 Hijriah. Dalam kitabnya mengatakan bahwa hadis ini menjadi sebuah dalil diperbolehkannya membaca Al-Quran di dekat wanita yang sedang haid, baik dengan cara duduk di sampingnya atau bersandar kepadanya. Imam Nawawi, Syarhun Nawawi ala Shahihi Muslim, Beirut Darul Ihya At-Turath, tahun 1392, juz 3 halaman 211. Demikian potret keharmonisan Rasulullah SAW bersama istrinya yang sedang menstruasi. Ia menjadi potret suami ideal dalam memperlakukan istri agar bisa terjalin sebuah hubungan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wallahu a'lam. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, dan yang salah, khilaf ataupun keliru itu dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah terlepas dari salah, khilaf, dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.